領域展開無料空所 Yo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng gue admin Kosan Studio. Sebelumnya Mimin mau minta maaf dulu nih karena lama ngupload. Karena setelah habis pulang dari kampung itu Mimin ada kerjaan yang gak bisa ditinggali. Jadi baru bisa ngonten sekarang. Di video kita kali ini Mimin mau ngebahas salah satu anime baru dari series Gundam yang rilis di musim ini, yang merupakan hasil kerjasama Studio Sunrise sama salah satu studio yang juga terkenal dengan seri robotnya, yaitu Kara dengan anime Evangelion-nya, yang menghasilkan series Gundam baru dengan judul Gekyuk, yang penyebutan namanya yang cukup unik ini bakalan bikin lidah kita kesleo. Dan di series terbarunya kali ini mereka berani menghadirkan animasi yang cukup berbeda dibanding anime lain. Yang animasinya itu menginginkan Mimin sama kartun Amerika, yaitu Powerpuff Girls sama animasi Teen Titan. Sedangkan untuk desain robot Gundamnya ya begitulah. Bisa dikatakan cukup unik. Walaupun mungkin gak sekeren di seri Blooded Orphans dan di seri Witch from Mercury. Walaupun di Witch from Mercury itu pahanya gede-gede tapi bisa dibilang masih cukup keren. Seri Gundam Gekyuk ini sendiri awalnya ditayangkan sebagai anime movie yang tayang di bulan Maret kemarin. Karena di daerah Mimin itu nggak ada bioskop, jadi Mimin mutusi buat nonton serinya aja yang mulai tayang di musim ini. Oke geng, kita masuk ke sinopsisnya dulu. Latarnya ini sendiri berada di koloni manusia di luar angkasa yang bakal mengangkat kisah seorang siswa SMA bernama Amate Yuzuriha. Kehidupannya ini biasa aja sampai suatu hari ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Nyan, seorang pengungsi luar yang dikejar-kejar oleh polisi. Pada saat berpapasan dengan Yuzuriha, Nyan memasukkan suatu benda ke dalam tas Nyan. Yuzuriha yang mengetahui hal tersebut kemudian mengecek benda apa yang Nyan masukkan ke dalam tasnya. Benda yang menyerupai harddisk ini ternyata merupakan sebuah benda misterius yang dapat mengendalikan sebuah Gundam dan mengeluarkan potensi terbesar sebuah Gundam dengan cara mematikan limit dari Gundam tersebut. Setelah pertemuan singkat mereka berdua, akhirnya Nyan pun mengajak Yuzuriha untuk bertemu pemilik asli dari benda tersebut, yang mengataskan diri mereka sebagai sekelompok orang yang disebut sebagai Clan Battle. Clan Battle ini sendiri adalah orang-orang yang menggunakan Gundam untuk dipertarungkan satu sama lain. Di tengah perbincangan mereka, sayangnya markas para Clan Battle ini kemudian tanpa sengaja terkena serangan dari Gundam yang disebut sebagai Aka Gundam, yang terlihat sedang dikejar oleh sosok Gundam Gekyuk dan juga Gundam milik pemerintahan koloni mereka. Namun sayangnya sang Gundam merah ini dapat kabur dan menyisakan pengejaran antara Gundam Gekyuk dan juga Gundam keamanan koloni mereka, yang membuat Gundam Gekyuk harus terpojok dan membuat pilot dari Gundam Gekyuk menyerah dan meninggalkan Gundamnya begitu saja. Melihat hal tersebut, Amate pun lalu menggunakan perangkat mirip harddisk ini ke dalam kokpit Gundam Gekyuk yang membuat Gundam Gekyuk melepaskan limitnya dan dapat mengeluarkan potensi terbesar kekuatannya. Dan dimulailah petualangan Yuzuriha dan juga Nyan dengan robot Gundam Gekyuk ini dalam pertarungan Gundam Battle. Oke, setelah membahas sinopsisnya, kali ini Mimin bakal ngebahas plus dan minus dari seri 1 ini. Setelah menonton 2 episode ya, menurut Mimin ceritanya masih asik buat diikutin. Walau yang agak kurang dari seri 1 ini menurut Mimin ya, yaitu adegan romansa Yurinya yang di seri ini terlihat jauh lebih brutal daripada The Witch from Mercury, yang terlihat masih disamar-samarkan adegan ganda putihnya. Tapi di anime ini jauh terlihat lebih brutal karena di episode pertamanya aja kalian yang punya otak agak mereng bakalan langsung mikir ke situ ketika melihat adegan antara Nyan sama si Amate, yang mungkin bagi sebagian orang bisa bikin kurang nyaman. Walaupun sebenarnya Mimin nggak mempermasalahi dilanjutkannya tradisi MC seorang wanita di seri Gundam. Karena kalaupun MC-nya seorang perempuan tapi romansanya itu dibikin lurus-lurus aja antara perempuan dan laki-laki, Mimin rasa masih cukup bisa dibuat, deng.
tanpa adanya wak-wok di sana sini. Walaupun sebenarnya nantinya kita bakal juga diperkenalkan sama karakter sampingan yang merupakan seorang laki-laki pria tampan yang merupakan pilot dari Aka Gundam yang belum diperlihatkan selama 2 episode ini. Yang Mimin harap bisa jadi pasangan dari si MC utama, bukannya malah jadi ganda putri. Terus dari segi animasinya gimana, Min? Kalau menurut Mimin dari segi animasinya setelah nonton 2 episode, di episode pertama sebenarnya agak memang kurang nyaman ditonton karena mungkin kita belum terbiasa aja sama animasinya. Tapi bagi kalian yang udah sering nonton seri kartun Amerika mungkin bakalan cepat terbiasa daripada kalian yang nggak pernah nonton kartun Amerika sama sekali. Toh kita pun bisa nyaman nonton seri Osama Ranking dengan animasinya yang bisa dikatakan cukup unik. Tapi di balik sisi minus yang Mimin sebutin sebelumnya, ada poin plus dari seri satu ini. Yang menjadi poin plus di sini adalah ceritanya yang kembali menghadirkan nuansa nostalgia dengan seri Gundam jadul terdahulu. Di mana di seri ini kembali menghadirkan musuh dari seri Gundam jadul yaitu Kerajaan Zeon atau Zeon Kingdom. Khas anime Gundam jadul yang keluar di sekitar tahun 90-an sampai 2000-an awal. Yang rata-rata alur ceritanya itu perang antara dua kubu yaitu pasukan aliansi pemerintahan dan juga kerajaan Zeon. Yang mirip kayak alur ceritanya Star Wars. Ditambah lagi baliknya Gundam khas seri jadul dan Gundam yang paling sering muncul di seri ini dulu yaitu Gundam Zaku. Yang kembali lagi di anime ini dengan konsep terbarunya. Yang membuat kita penikmat seri jadulnya pasti bakalan dibuat nostalgia sama seri Gundam satu ini. Terus apakah seri satu ini masih recommended buat ditonton? Ya Mimin bisa bilang cukup aja deng. Karena kalau kalian penikmat Gundam seri jadul pastinya bakalan suka sama seri satu ini. Yang kembali lagi menghadirkan nuansa-nuansa jadul seri Gundam. Seperti halnya musik dan juga nuansanya. Tapi bagi kalian yang gak suka MC perempuan dan konsep Yurinya, Mimin saranin buat skip aja. Karena sepertinya anime satu ini bakalan jauh lebih brutal dalam konsep ganda putrinya. Tapi bagi kalian yang masih cukup oke dengan konsep ganda putri tapi gak mau nonton karena animasinya yang bisa dibilang unik, ya kalian nikmatin dulu aja lah ceritanya sebelum nge-skip anime satu ini. Karena animasinya, toh kita juga masih nyaman nonton seri Osama Ranking dengan animasinya yang unik. Oke geng, segitu dulu aja pembahasan Mimin soal seri terbaru Gundam yaitu Mobile Suit Gundam Gekyuk yang cukup unik ini. Kalau ada detail yang kurang atau penyampaian Mimin yang salah-salah kata Mimin, mohon maaf dan kalian bisa bantu benerin di kolom komentar di bawah. Di sanalah kita bisa buka diskusi, tapi ya Mimin harap diskusinya itu yang sehat, memberitahu satu sama lain, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya, like aja kalau kalian suka video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya biar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Share ke teman-teman kalian sesama pecinta anime biar lebih banyak yang nonton anime. Lebih dan kurang Mimin mohon maaf. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.